Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadda ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di sini dijelaskan oleh Habib Umar tentang bayan fawaidul ju', penjelasan tentang faedah yang didapatkan dari rasa lapar. La'allaka taqul, kemungkinan saja kau berkata, hadzal fadlu lil ju', ma sababu? Apa sih sebab sehingga datang fadilahnya lapar ini? Apakah karena lapar jalan kita berfawaid? Walaysa fi illa ilamul ma'idah. Sebab terus terang yang kita tahu, yang namanya lapar itu adalah membuat sakit maidah, lambung kita. Orang kalau lapar tentunya merasa nggak nyaman perutnya ya. Wa man syariba dawa fantafa'a bih. Tapi sebaliknya, orang kalau minum obat maka dia bakal dapat manfaat. Jadi sebenarnya lapar itu nggak ada manfaatnya, cuma hilang ya. Lapar itu cuma membuat nggak nyaman, lapar itu cuma membuat sakit. Yang buat manfaat itu obat, bukan lapar ya. Wa dhanna anna manfa'atu likarahati dawa. Dan dia menyangka ketika orang sakit minum obat bisa sembuh gara-gara karena dia nggak suka obat. Jadi siapa sih yang suka obat? Ya, obat itu pahit ya. Maka dibilang orang kalau sakit maka minum yang pahit, insya Allah sembuh ya, minum yang pahit. Artinya segala macam yang tidak suka insya Allah bisa menyembuhkan ente. Fatana walam yakrahu al-madak galatun. Maka barang siapa yang berpikiran seperti ini, dia menyantap apapun yang tidak disukai oleh dirinya dengan tujuan sembuh ya, ini adalah pemikiran yang salah. Al-mazak yakni artinya yang dirasakan, pokoknya nggak disukai nama rasa, sama cita rasa lidahnya itu diminum, dipikir obat, hadza ghalat, ini salah. Bal naf'uhu fi khasiyati fid dawa. Tapi ketahuilah, manfaatnya itu bukan karena pahitnya obat, tapi manfaatnya itu karena sesuatu yang terkandung di dalam obat yang telah ditentukan oleh dokter ya. Ya, ala diwaqa bahwa al-atibba, yang telah ditentukan oleh para tabib, para dokter. Mereka menyatakan ini obat punya kelebihannya ini, mengandung ini sehingga dia bisa menyembuhkan penyakit ini, kan begitu. Jadi bukan karena rasa pahitnya obat. Begitu juga lapar ya, manfaatnya bukan karena tidak nyaman di perut, oh berarti ada faedah lah, tapi ada sesuatu yang lain yang mendatangkan faedah daripada rasa lapar tersebut. Apa sih faedah-faedahnya? Maka disebutkan wa nasralaka fil ju' fawaid. Kita akan jelaskan faedah dari rasa lapar itu. Yang pertama katanya syafa'ul qalb. Jadi lapar bukan cuma nggak nyaman di perut, tapi dengan rasa lapar bisa syafa'ul qalb, bisa menjernihkan hati kita ya. Wa igadul karihah ya. Dan juga bisa menyalakan ya, daripada gariha. Gariha ini tabiat manusia yang biasa menuntun pada kebaikan ya. Tabiat atau semacam kemampuan seseorang untuk bisa berpikir jernih, kemampuan seseorang bisa bicara yang penuh hikmah, ada gariha ya, dalam bahasa Arab. Jadi dengan rasa lapar itu bisa nyala tuh, sehingga dia tidak berucap melainkan penuh hikmah, tidak berbuat melainkan perbuatan yang baik ya. Wa iqadul basirah, dan juga wa infadil basirah, dan untuk melepaskan basirah hati kita sehingga bisa memandang sesuatu dengan pandangan hati semuanya. Qala Ibnu Abbas, man syabi'a wa nama ghasa qalbuh. Barang siapa yang perutnya kenyang kemudian dia tidur, maka akan mengeras dia punya hati. Qala Asyibli, maju'tu lillahi yawman. Tidaklah aku merasa lapar di suatu hari, illa ra'aitu fi qalbi, melainkan aku melihat di dalam hatiku baban maftuhan, pintu yang terbuka, minal hikmah wal ibarah ma ra'aituhu qad, dibukakan akan hikmah, ibrah yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Artinya semakin dia lapar, dia menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Wah kata. Nah, makanya di sini fawaid yang bakal kita sebutkan ayolah ahbab, ini bukan hanya berlaku bagi orang Islam, bahkan non muslim pun kalau dia udah bisa menahan rasa laparnya,
maka Allah bakal bukakan tuh hati bisa memandang sesuatu. Maka jangan heran nanti kalau ada orang petapa bisa tahu isi hati kita, jangan heran. Kenapa? Emang dia melatih dirinya untuk rasa lapar. Cuma kita orang Islam aja nggak boleh lapar sedikit ya. Lapar sedikit nggak boleh, pokoknya harus ada. Gimana kita bisa menjernihkan hati kita? Makanya pernah Habib Umar cerita waktu datang ke sini, pas hadir di acara ada perguruan silat tenaga dalam tuh waktu itu. Lihat orang dari jauh deket, toto mental. Habib Umar nonton, lihat. Akhirnya Habib Umar ceramah. Habib Umar ceramah, isi ceramah Habib Umar bilang, seseorang bisa memiliki kelebihan, bisa membaca sesuatu, bisa melihat, bisa terbang di udara segala macam, itu bukan perkara yang khusus bagi umat Islam, kata Habib Umar. Tapi siapapun, ketika dia bisa untuk menundukkan hawa nafsunya, riyadhah, mengekang hawa nafsunya, menentang hawa nafsunya, maka Allah bakal berikan sesuatu yang lebih untuk dia. Makanya pernah Habib Umar ceritakan, dulu di India ada satu orang petapa non muslim yang tinggal di lingkungan muslimin, yang mana membuat fitnah sehingga orang-orang muslim banyak yang murtad keluar dari Islam gara-gara melihat kehebatan petapa ini. Gimana bisa terbang di udara, kemudian diunjukkan, ini loh hasil dari ibadah saya. Berarti kalian orang Islam melakukan ibadah apa yang kalian mampu, nggak bisa apa-apa. Sehingga banyak orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Kebetulan ada satu minal ulama yang memang lagi kunjungan dakwah ke daerah sana, dapat kabar Sofia Syekh Fulan di kampung sebelah sana, ada seorang petapa yang membuat fitnah sehingga banyak orang Islam keluar dari Islam gara-gara kehebatan dia. Kata ini ada dai, kalau gitu antarkan saya ke sana. Dibawa. Pas dilihat, ngobrol lah, terjadi perbincangan antara seorang dai muslim ini dengan petapa ini. Ngobrol-ngobrol di petapa, karena memang dia bukan ahli dalam ilmu, tentunya terdesak karena nggak punya ilmu dalam berdebat. Akhirnya yang dia punya cuma menunjukkan kehebatannya. Dia bilang, sudah, kita nggak usah bicara. Sekarang saya bakal tunjukkan kehebatan yang saya dapatkan dari dewa saya, dan tunjukkan apa kehebatan wahai orang Islam. Terbang di udara. Orang semuanya kagum, subhanallah, bisa terbang di udara, ngampang dia di udara. Sekarang apa yang dia bisa? Ini adalah agama saya yang membuat saya bisa terbang. Ini dai muslim, kebetulan seorang wali ya. Kalau kita mah nggak bisa ngadepin kayak begini ya. Untungnya seorang wali, dengan lihat dia terbang kayak gitu, dicopot sendalnya, dilempar, ditimpuk tuh petapa dengan sendalnya. Pas dilempar ini sendal, biasa kalau kita lempar kan jatuh, ini kagak, sendalnya terbang melayang, mukulin tuh petapa sampai jatuh ke bawah. Sampai jatuh ke bawah. Begitu jatuh ke bawah, diambil sendal. Kata dai, kita orang Islam nggak perlu badan kita yang terbang, cukup sendal kita yang terbang. Maka di sini ditunjukkanlah Habib Umar bahwasanya siapapun yang bisa mengekang hawa nafsunya, menahan rasa lapar, maka Allah bakal berikan sesuatu yang lebih bagi dia. Jadi bukan karena Islamnya, bukan karena Islam, tapi karena dia bisa menentang hawa nafsu. Habib Umar bilang, kalau ini orang non muslim diberi kelebihan seperti ini, lalu bagaimana dengan orang Islamnya? Ketika dia bisa mengekang hawa nafsunya, menahan rasa laparnya, menentang apa yang diinginkan hawa nafsu, maka tentunya Allah bakal berikan lebih kepada dia. Wahakala.